Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membongkar dan memasang AC di rumah, yaitu AC split. Yang mana untuk pertama kali AC harus kita hidupkan terlebih dahulu pada bagian indoornya dan pastikan kondisinya normal. Kemudian kita beralih ke outdoor. Di sini pastikan outdoor sudah bekerja normal, tidak ada masalah. Untuk AC ini adalah AC AU A5 SEY menggunakan freon R32. Dan yang pertama kita akan melepas penutup nepel pada outdoor. Di sini ada nepel 1/4. Nah, ini kita lepas, dan ini nepel 3/8. Yang mana di dalam nepel itu ada pengunci menggunakan kunci L. Nah, yang pertama kita tujuannya ke ini, ke pipa 1/4. Di sini harus kita tutup terlebih dahulu. Aliran freon kita tutup di sini. Nah, ini kita tutup rapat sehingga freon yang ada di instalasi AC akan tersimpan ya secara otomatis di outdoor. Jadi kita harus menyimpan dulu freon yang ada ini di bagian outdoor. Lakukan kurang lebih 3 menit. Dan setelah 3 menit ini sudah pasti sudah terhisap semua freon. Kemudian kita baru boleh menutup di pipa 3/8. Nah, ini kita tutup. Jadi otomatis ini freon anggap saja sudah tersimpan semua di unit outdoor. Nah, ini sudah tertutup ya. Jadi caranya seperti ini, jangan langsung bongkar-bongkar saja. Dan ini kondisinya masih hidup outdoor ya. Kipas masih berputar. Kemudian kita matikan. Setelah itu pastikan outdoor sudah off. Nah, ini fan perlahan berhenti, pertanda sudah tidak ada kehidupan di outdoor karena sudah dimatikan di bagian indoor. Ya, sudah mati ya. Nah, kemudian kita bisa melepas nepel 3/8 dan 1/4 ini. Nah, ini sudah tidak ada masalah karena sudah tidak ada freonnya, jadi kita bisa lepas. Dan apabila ini pipa mau digunakan lagi, ya harus hati-hati membukanya, jangan sampai rusak. Oke, ini nepel 3/8 kita lepas juga. Jadi tidak ada freon sama sekali. Freon sudah tersimpan di unit outdoor. Oke, sudah terlepas untuk instalasi pipa, dan kemudian kita lepas juga ini untuk kelistrikannya. Di sini ada sumber yang menuju outdoor. Nah, ini kita lepas dulu ya. Dan ini pastikan yang mana fase dan yang mana netral. Kita gunakan test pen. Nah, ini ada fasenya ya, jadi kita harus hati-hati. Apabila teman-teman merasa ragu, mending dicabut saja di steker di indoornya. Tapi kalau tidak, ini bisa hati-hati. Kemudian kita bisa amankan yang fase ini dengan cara mengisolasinya ya. Nah, ini kita isolasi dulu supaya lebih aman apabila tidak ingin melepas. Tapi kalau takut, dilepas saja stekernya. Nah, ini sudah diamankan, dan kalau bisa kedua-duanya diamankan setelah diisolasi. Jadi kita bebas selanjutnya bisa melakukan pekerjaan yang lain. Baik, kemudian kita bisa melepas. Di sini ada mur dan baut, kita lepas. Ini untuk kedudukan outdoor biasanya di kaki-kakinya nih di skrup, di baut. Nah, ini kita lepas semua ya, pastikan. Kemudian unit outdoor baru bisa kita turunkan. Nah, ini
Unit outdoor sudah saya turunkan. Oke, selanjutnya kita mau melepas pipanya ini, pipa instalasi dan bracketnya ini. Bisa kita gunakan kembali bracketnya. Oke, cara melepas pipa instalasi ini ada lapisan lakbannya ini. Mungkin di bagian dekat dinding pembuangan di sini ada sambungan nepel ya. Sambungan nepel 1/4 dan 3/8. Ini bisa kita lepas menggunakan 2 kunci Inggris. Nah, ini bisa. Jadi cara melepasnya harus menggunakan 2 kunci. Nah, setelah terlepas, ini bisa kita ratakan terlebih dahulu agar nanti pada saat kita tarik unit indoornya itu menjadi mudah. Oke, kita ratakan. Nah, ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita ke unit indoor. Nah, di sini kita cabut dulu sumber yang menuju ke stop kontak. Nah, ini. Oke, kita cabut dulu. Dan kemudian kita tarik unit indoornya, kita lepas dari posisi bracket. Nah, ini sudah turun indoornya. Sangat mudah cara pembongkarannya. Dan ini bracketnya bisa kita lepas ya. Kalau memang dipaku bisa kita gunakan palu, kita lepas saja bebas, nanti bisa diratakan kembali. Baik teman-teman, setelah pembongkaran selanjutnya kita beralih ke pemasangan. Di sini saya akan melakukan pemasangan unit AC yang telah saya bongkar. Nah, ini ruangannya ya. Dan peralatan yang diperlukan cukup lumayan. Di sini ada bor, palu, ya, meteran. Oke, pertama kita pasang dulu bracketnya, ya. Pastikan untuk bracket dan buatkan lubangnya ya. Untuk bracketnya ini kalau bisa agak miring 0,5 senti ya ke kanan. Nah, ini untuk pemasangannya kalau bisa agak miring 0,5 senti ke kanan, jangan rata, supaya terhindar dari masalah kebocoran nantinya. Jadi sirkulasi air nantinya akan lebih lancar karena lebih cenderung miring ke kanan. Baik, setelah dipasang dan dimasukkan pada lubang yang telah kita buat, nah begini. Nah, di sini selanjutnya kita bisa beralih ke pembungkusan pipa. Nah, ini kebetulan pipanya panjang, paling tidak ini sekitar ya kurang lebih 4 meter yang diperlukan karena jaraknya lumayan jauh. Nah, ini setelah pipa saya balut dengan lakban dan disertai sudah dengan pengkabelannya, kemudian saya tarik, saya naikkan ke atas dan saya ukur posisi yang pas untuk menuju ke unit outdoor. Nah, ini unit outdoornya sudah di atas. Nah, ini unit outdoornya, tinggal nanti akan kita sambungkan. Namun kita beralih lagi ke bawah. Nah, di sini kita harus sambungkan terlebih dahulu sambungan nepal tadi. Namun sebelumnya kita harus memiliki ini flaring pipa yang gunanya untuk membuat sambungan pipa ya. Nah, ini kita harus buatkan sambungan menggunakan alat tadi. Kemudian ini kita bisa kencangkan menggunakan 2 buah kunci Inggris ya. Nah, jangan lupa untuk kabel juga kita langsung saja sambungkan dan tidak lupa harus diisolasi. Kemudian baru kita bisa balut. Nah, ini kita balut ya. Oke, ini sudah terpasang ya. Mungkin begini kondisinya, lumayan. Panjangnya kurang lebih 4 meter
Nah, ini alat untuk membuat sambungan ya. Jadi kita harus miliki. Namun kalau teman-teman tidak memiliki alat ini, ya paling tidak yang lama jangan sampai rusak ya. Oke, ini setelah dibuatkan senai, oke, selanjutnya kita bisa pasang di odor. Nah, ini kita pasangkan ke odor. Dan jangan lupa untuk kabelnya juga dipasangkan. Nah, ini pastikan posisi tepat di antara nepel 3/8 dan 1/4. Kemudian coba kita pasang perlahan-lahan. Oke. Kemudian kita bisa kencangkan ya kedua nepel ini dengan menggunakan kunci Inggris. Nah, ini. Pastikan jangan sampai kendur. Oke, jadi step-stepnya cara membongkar dan cara memasang seperti ini. Cukup mudah apabila kita mengikuti dari awal, stepnya tidak susah. Oke, sudah terpasang untuk nepel 1/4 dan 3/8. Selanjutnya kita buka penutup pada keran. Nah, di sini ada pentil pengisian. Kita bisa uji apakah sambungan kita ini tidak ada yang bocor. Kita gunakan ini alat manifold. Oke, ini alat manifold. Kita harus pastikan tidak ada kebocoran. Caranya ini untuk yang 1/4, kerannya kita buka sedikit saja. Kita hanya perlu sedikit tekanan freon ya untuk memastikan apakah tidak ada kebocoran pada saat kita melakukan penyambungan. Oke, coba kita lihat. Nah, ini saya masukkan freon sedikit ya. Kalau sudah merasa yakin, coba kita tambah di paling tidak di 100 PSI. Kita coba tambah sedikit. Oke, kemudian baru kita tutup lagi. Tutup apabila sudah 100. Oke, sudah 100 PSI tekanan. Dan biarkan hal ini paling tidak sekitar 2 menit. Apakah dia menurun apa menaik? Kalau menaik, tekanannya artinya instalasi kita sudah mantap. Oke. Wah, mantap ini. Semakin naik ya. Artinya kita melakukan flaring pipa, penyambungan itu sudah mantap yang menggunakan alat flaring tadi. Nah, ini otomatis ini udara ditekan oleh freon ya. Sehingga terdorong menuju ke alat ukur ini dan kondisinya oke, tambah naik ya. Jadi sambungan flaring kita betul-betul sempurna. Oke, selanjutnya kita bisa lepas saja deh untuk pengecekan kebocoran. Nah, ini sudah pasti instalasi tidak ada yang bocor. Dan step selanjutnya untuk keran 1/4 kita harus buka terlebih dahulu. Ini buka saja full ya, buka full. Ingat yang 1/4 dulu ya teman-teman. Kita buka dulu full, kemudian otomatis kan ini freon mendorong dan ujungnya di sini di pentil pengisian ini kita genjos. Nah, istilahnya orang servis itu digenjos, artinya dibuang angin yang ada di pipa ya, di instalasi. Ini genjosnya ini tergantung ukuran pipa.
Apabila 1 meter ya cukup 1 kali genjos. Kalau 2 meter anggap aja 2 kali genjos. Ini kebetulan ini kan 4 meter. Paling tidak ya saya genjos itu 4 kali. Nah, kemudian baru boleh kita buka di keran yang 3/8 setelah digenjos ya teman-teman. Oke, nah ini saya buka keran di 3/8. Artinya freon sudah mengalir ke seluruh sistem, baik indoor maupun outdoor. Kemudian penutup keran ini kita tutup kembali rapat-rapat, jangan sampai lupa karena kita hindari kebocoran halus nantinya. Dan jangan lupa dikencangkan lagi. Oke, sudah kencang. Sip. Nah, ini sudah ya selesai. Jadi proses pemasangan indoor dan outdoor sudah selesai. Selanjutnya kita tes. Nah, ini setelah itu kita tes, tunggu beberapa saat, akan terasa hawa dingin mulai terasa. Jadi ini mantap, dinginnya sudah terasa ini teman-teman. Ruangan ini saya rasa sudah cukup untuk AC setengah PK. Nah ini, dan kita coba intip keluar bagaimana tetesan airnya, pastikan mengalir dengan sempurna. Oke teman-teman, sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan moga-moga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa.